Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini membahas tentang analisis of variance atau disebut ANOVA. Pemateri hari ini adalah Susiana, Febri Febriola, Sofi Aldianto, Ersa Candaningrum, Siti Nur Akiyah, Rahmat Gunawan, Putri Sari, Juwita, dan Carmila. Langsung kita menuju pembahasan yang pertama ya, itu pengertian dari ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance adalah prosedur yang mencoba menganalisis variasi dari respon atau perlakuan dan mencoba menerapkan porsi varians pada setiap kelompok dari variabel independen. Keuntungan dari penggunaan ANOVA adalah mampu melakukan perbandingan untuk banyak variabel. Selain itu, ANOVA dapat mengurangi jumlah kesalahan yang mungkin terjadi jika dibanding menggunakan uji T. Tujuan daripada ANOVA adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana mereka berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Selain itu, ANOVA dapat digunakan untuk perencanaan eksperimen, yaitu perencanaan dengan menggunakan uji hipotesis. Walaupun disebut analisis ragam, ANOVA bukan membandingkan ragam dari populasi, melainkan membandingkan rata-rata populasi. Disebut analisis ragam karena dalam prosesnya ANOVA memilah-milah keragaman menurut sumber-sumber yang mungkin. Sumber keragaman inilah yang akan digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui sumber mana yang menyebabkan keragaman tersebut. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang ketiga, varian antar kelompok harus homogen, dikenal sebagai homoskedastisitas. Dan yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjauh. ANOVA terbagi menjadi dua macam, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Dalam statistik, analisis varian satu arah adalah teknik yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Teknik ini hanya dapat digunakan untuk data respon numerik Y, biasanya satu variabel, dan data input numerik atau kategoris X, selalu satu variabel karenanya satu arah. Sebagai contoh, ingin dikaji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk tujuan tersebut harus dibandingkan data hasil observasi atau pengukuran variabel Y yang berasal dari kelompok populasi. Oleh karena itu, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. Asumsi ANOVA satu arah terdiri dari 4 asumsi. Yang pertama, varians dari populasi-populasi tersebut adalah sama. Yang kedua, variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang keempat, populasi yang diuji berdistribusi normal. Baik, di sini dapat kita lihat ada contoh soal ANOVA satu arah. Toko Affluent mempertimbangkan 3 orang tenaga kerja pemasaran yang akan menggantikan manajer pemasaran yang telah pensiun. Catatan bulan ketiga pemasaran tersebut dijadikan pertimbangan untuk memilih salah satu di antaranya. Data penjualan bulanan dari ketiga tenaga pemasaran tersebut adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini ada tabel data. Tabel data penjualan dari bulan Januari sampai Mei, yaitu terdapat 3 tenaga pemasaran, yaitu Nona Mepes, Tuan Sonar, dan Tuan Mevi. Pada tenaga pemasaran Nona Mepes dari Januari sampai Mei terdapat rata-rata 11 kali penjualan. Lalu pada Tuan Sonar dari bulan Januari sampai Mei terdapat 12 kali penjualan.
dan pada Tuan Murphy terdapat 16 kali penjualan. Pertanyaannya, apakah penjualan ketiga tenaga pemasaran tersebut berbeda secara nyata atau tidak? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya itu langkah pengujian. Pertama-tama kita menuliskan hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0 yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Maka tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung penjualan dari ketiga tenaga pemasaran. Lalu H1, μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3. Maka ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung penjualan dari ketiga tenaga pemasaran. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata pengujian. Di sini diketahui taraf nyatanya sebesar 5% atau 0,05. Lalu langkah selanjutnya melakukan uji statistik atau uji F. Diketahui rumus F sama dengan varians antar sampel dibagi varians dalam sampel. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan derajat kebebasan. Di sini ada DK1 atau varians antar sampel sama dengan K dikurang 1. Lalu di sini ada derajat kebebasan 2 atau varians dalam sampel dengan rumus N dikurang K. Lalu selanjutnya aturan pengambilan keputusan. Di sini F hitung lebih kecil dari F tabel sama dengan H0 diterima. Lalu di sini ada jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu selanjutnya di sini kita buat tabel penolong. X1 ini menunjukkan banyaknya data dari penjualan Nona Maples. Lalu X2 itu menunjukkan data dari penjualan Tuan Sonar, dan X3 itu menunjukkan penjualan Tuan Murphy. Di sini TC di situ merupakan jumlah penjumlahan dari seluruh ketiga data itu. Pada X1 itu yaitu penjualan dari Nona Maples sebesar 55, lalu pada Tuan Sonar 60 dan Tuan Murphy sebesar 80, dengan masing-masing ketiganya memiliki banyak data sebanyak 5. Lalu X1 kuadrat di situ yaitu merupakan X1 dikuadratkan, yaitu 15 dikali 15 dan begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil sebesar 2727. Lalu selanjutnya di sini kita hitung dulu jumlah kuadrat perlakuan atau disingkat SST. Berikut merupakan rumusnya. SST sama dengan sigma TC kuadrat per N dikurangin sigma X dikuadratkan per N, dan hasilnya kita dapatkan sebesar 70. Lalu selanjutnya ada menghitung jumlah kuadrat kesalahan atau SSE. Adapun rumusnya sebagai berikut yang teman-teman lihat di layar, dan kita mendapatkan hasilnya sebesar 122. Lalu untuk menghitung keragaman total atau SS total, kita jumlahkan hasil SST atau jumlah kuadrat perlakuan dengan jumlah kuadrat kesalahan dan didapatkan hasil sebesar 192. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan masukkan data-data sebelumnya ke dalam tabel ANOVA. Di sini ada sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, dan kuadrat tengah. Langsung saja, karena kita sudah menghitung sebelumnya jumlah kuadrat, derajat bebas, dan kuadrat tengah, kita masukkan saja nilainya seperti
SST-nya 70, kesalahan dalam perlakuan SSE sama dengan 122, didapatkan SS total sebesar 92. Lalu tadi derajat bebasnya, derajat kebebasan pertama yaitu K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan derajat kebebasan 2 sama dengan N dikurang K, atau 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lalu kita masukkan ke dalam rumus MSTR atau Mean Square Between Treatment, yaitu SST dikurang EST dibagi dengan derajat kebebasan 1, didapatkan hasil sebesar 35. Lalu selanjutnya ada MSE atau Mean Square Due to Error, yaitu SSE dibagi dengan derajat kebebasan 2, didapatkan hasil sebesar 10,17. Lalu selanjutnya pada langkah yang terakhir kita akan menghitung F hitungnya, yaitu rumusnya MSDR tadi dibagi dengan MSE, yaitu 35 dibagi 10,17 didapatkan 3,44. Lalu pada F tabel diketahui tadi taraf nyatanya sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan 1 sama dengan 2 dan derajat bebas kedua sama dengan 12, didapatkan 3,89. Di sini dapat kita lihat bahwa F hitung yaitu 3,44, lebih kecil daripada F tabel yaitu 3,89. Kesimpulannya, H0 diterima sebab tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung penjualan dari ketiga tenaga pemasaran tersebut. Analisis ANOVA dua arah. Analisis ANOVA dua arah yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. Tujuan dan pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang guru mengaji, apakah ada pengaruh antara jenis media belajar yang digunakan pada tingkat penguasaan siswa terhadap materi. Dengan menggunakan teknik ANOVA dua arah ini, kita dapat membandingkan berapa rata-rata yang berasal dari beberapa kategori atau kelompok untuk satu variabel perlakuan. Bagaimanapun, keuntungan teknik analisis varian ini adalah memungkinkan untuk memperluas analisis pada situasi di mana hal-hal yang sedang diukur dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel.
Ada beberapa asumsi yang dipakai dalam ANOVA dua arah, yaitu 1. Populasi yang diuji berdistribusi normal. 2. Varians atau ragam dan populasi yang diuji sama. 3. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Jenis ANOVA dua arah. Yang pertama, ANOVA dua arah tanpa interaksi, yaitu pengujian hipotesis beda rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Yang kedua, ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Oke, selanjutnya ada contoh kasus analisis ANOVA dua arah atau dua jalur. Jadi ini ada contoh kasus di dalam bidang pemasaran. Anda ingin mengetahui apakah daerah dan metode pemasaran itu punya hubungan dengan jumlah hasil penjualan atau enggak. Jadi di sini ada tabel kan, ada tabel yang isinya menunjukkan ada 4 daerah 1, 2, 3, dan 4. Dan itu ada metode ABC, dimana di masing-masing metode di tiap daerah itu punya 3 data. Jadi N-nya ada 3. Lalu yang kedua kita membuat tabel statistik. Oke, jadi ini tabelnya dibikin tiap daerah 1, 2, 3, 4, terus jumlah. Nah, ini rumusnya sama. Kita mencari N dulu. Kita cari masing-masing daerah dulu. Yang pertama ada bisa kita lihat dari daerah 1 di metode A, itu N-nya adalah 3. Dimana 3 itu jumlah dari data, itu kan ada 3 kan tadi di tabel sebelumnya. Terus sigma X itu jumlah angkanya di dalam data itu. Jadi ada 3, tadi ada 79, 86, dan 68. Itu di jumlah. Lalu sigma X kuadrat, itu sigma X dikuadratkan aja. Terus X-nya itu rata-rata. Nah, cara menghitung rata-rata ya jumlah seluruh data dibagi sama N. Ini sama ya semua caranya kayak gitu. Terus nanti untuk jumlah ya tinggal dijumlahin aja sih. Itu ada yang jumlah yang ada di bawah sama di pojok kanan. Jadi ada yang jumlahnya ke kanan, ada yang ke bawah, ada yang per kolom gitu. Terus langkah selanjutnya kita membuat tabel rumus unsur persiapan ANOVA. Di sini ada sumber variasi, ada menghitung rata-rata baris, rata-rata kolom, literasi, total, dan juga error. Ya, di sini di
kolom sebelahnya ada jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan F. F ini menghitung F1, F2, dan F3. Untuk angkanya kita lihat dari tabel yang sebelumnya, tabel yang warna biru yang udah kita buat tadi. Selanjutnya sama kayak kita biasanya menghitung statistik, kita lihat hipotesisnya. Bukan lihat sih, kita buat hipotesisnya. Ini ada F1, F2, dan F3. Bisa dilihat di video, di PPT juga ada. Jadi kalau saya bacakan satu persatu, sepertinya akan lama video ini. Jadi bisa dilihat aja untuk lebih jelasnya di PPT. Nah, ini ada tabel. Jadi tabel ini tuh kayak emang udah ada dari sananya, kayak udah rumusnya gitu. Yang ini nanti untuk menentukan hipotesis, sama kayak biasanya kayak hipotesisnya nanti yang dihitung sama yang di tabel itu lebih besar mana. Nanti ada yang diterima, ada yang ditolak hipotesisnya, sama kayak biasanya. Jadi nanti ngelihatnya dari tabel ini, berdasarkan dari tabel ini. Nah, ini jumlah dari hasil yang kita hitung berdasarkan dari tabel, dari yang kita hitung sama tabel yang udah dirumuskan dari sana. Kita mendapatkan ada F1, F2, dan F3. Jadi yang F1 ini F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis awalnya diterima. Yang F2 sama, lebih kecil dari F2 tabel, maka H0 diterima. Dan F3-nya F hitung 3 lebih besar daripada F3 tabel, maka H0 ditolak. Oke, dari pembahasan tadi itu bisa kita simpulkan bahwa metode penjualan itu secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penjualan produk. Begitu juga dengan daerah penjualan. Meskipun berpengaruh pada penjualan produk, tetapi tidak terjadi interaksi antara daerah dan metode penjualan. Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan dan kami berikan. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.